Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di materi JavaScript. Pada bagian yang ke-14 ini kita akan belajar tentang event dari sebuah DOM. Di materi yang lalu kita sudah belajar tentang DOM, sekarang kita akan belajar tentang membuat event pada DOM. Kita langsung ke materinya saja. Kita langsung buka di javascript.info, kemudian kita scroll ke bawah. Kita akan cari yaitu Introduction to Event. Kita bisa klik ke 2.1 ini. Di dalam sini ada penjelasan tentang event. Kita langsung ke VS Code-nya saja. Kita ke VS Code, kemudian kita akan buat sebuah file di dalam sini, di dalam folder JS kita beri nama event.js. Kita enter. Ini kita close saja yang sudah tidak dipakai. Jadi sekarang tinggal event.js, kemudian di dalam sini kita arahkan dia ke event.js. Kita Ctrl S. Di dalam sini, di dalam event itu kita bisa menambahkan sebuah event. Misalnya contohnya di sini adalah on click pada DOM. DOM yaitu komponen dari HTML atau elemen dari HTML. Jadi di dalam sini kita bisa tambahkan contoh. Di dalam bahasa 1 ini saya akan buat sebuah on click. Di dalam tanda petik-petik ini saya akan masukkan sebuah function. Di sini di on click ini sama dengan ini akan memanggil sebuah function. Saya akan beri nama functionnya itu adalah tampil. Tampil kita kasih buka kurung tutup kurung. Jangan lupa, karena ciri dari sebuah function itu adalah buka kurung tutup kurung. Ini kemudian di dalam sini saya akan buat sebuah function, namanya adalah tampil. Kemudian parameternya ini saya hilangkan. Saya akan menggunakan contoh di dalam sini. Jadi di dalam tampil ini sama tampil, nama fungsinya juga tampil. Kemudian saya akan tampilkan menggunakan console.log. Console.log, kemudian di dalam sini belajar event.js. Kita kasih titik koma, kita Ctrl S. Kemudian kita lanjut ke dalam browsernya. Di dalam browser sini kita bisa klik kanan, kemudian untuk inspect kita lihat di dalam konsolnya yang dikasih event di dalam sini adalah H1. H1 kita cek di dalam sini H1 supaya dia tampil. Di dalam H1 ini saya tulis klik di sini. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Kalau saya klik di sini, maka yang tampil di sini adalah belajar event.js. Sekarang belajar event.js ini kita akan tampilkan di dalam P. Di dalam P kita ke dalam ke sini, kita bisa membuat sebuah variabel di dalam sini, yaitu A. Kita isi dengan sama dengan kita buat dokumen dot query selector. Kemudian seperti yang sudah dipelajari di materi sebelumnya, kita masukkan yaitu P. Kemudian di dalam sini P dot A dot yang ada di dalam sini A dot inner text sama dengan kita tampilkan yang ada di dalam sini. Kita copy saja, kita paste dalam sini. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat di dalam sini, kita tampil di dalam sini. Nah, ini belajar event.js. Jadi kita bisa menampilkannya kalau ini menggunakan console log, tapi kalau di sini kita menggunakan HTML. Jadi HTML-nya kita bisa masukkan ke dalam sebuah variabel di dalam sini. Kemudian kita bisa tambahkan variabelnya ini a.innerText. Atau kita juga bisa langsung di dalam sini dokumen .query selector kita bisa tambahkan .innerText, kemudian kita kasih sama dengan, nah ini kita bisa copy dari sini, Ctrl C, kita bisa paste dalam sini. Ini kita bisa tutup, kita Ctrl S, kita klik di dalam sini, hasilnya juga sama, belajar event.js. Nah, kita sudah belajar bagaimana memberikan sebuah event pada sebuah HTML. Kemudian cara pembuatan event berikutnya,
juga kita bisa langsung menggunakan ID. Di dalam sini ada ID, kemudian kita kasih on click, kemudian nama functionnya. Jadi kita bisa mengambilnya. Di dalam sini kita cari yang mempunyai ID. Misalnya ada 2 ini judul. Nah, klik ID ini. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat di dalam sini. Ini klik ID ini. Sekarang kita akan tambahkan penambahannya seperti yang ada di dalam sini, yaitu menggunakan ID. Jadi ID ini diambil oleh JavaScript kemudian ditambahkan dengan on click. Jadi di dalam sini ID-nya adalah judul. Kita bisa tambahkan di dalam sini sebuah contohnya. Di dalam sini ID kemudian ditambahkan dengan functionnya. ID-nya adalah judul, kemudian dot on click sama dengan, baru kemudian di dalam sini kita bisa tambahkan sebuah function anonymous function. Jadi name-nya ini kita akan hapus, ininya juga akan kita hapus. Kita akan coba dulu gunakan console.log ini. Kita Ctrl C, kemudian kita paste di dalam sini, belajar event.js menggunakan ID. Kita Ctrl S dan kita lihat hasil di dalam browsernya sini. Kalau kita klik di dalam sini, nah ini belajar event.js menggunakan ID. Sekarang kita bisa tampilkan event.js ini, kita tampilkan di dalam kelas isi. Jadi kita di dalam P ini bisa kita tampilkan di dalam sini. Kemudian di sini kita bisa buat dokumen query selector, kemudian kita cari di dalam P yang menggunakan kelas ini, berarti kita awali dengan tanda titik. Jangan lupa namanya adalah isi. Jadi titik isi. Isi, kemudian kita kasih dot, nah, inner HTML, kita kasih copy saja dari dalam sini. Kita Ctrl C. Kita paste, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita klik, nah ini belajar event.js menggunakan ID. Yang ini kita tampilkan di dalam HTML, yang ini menggunakan console log. Jadi kalau ini kita tutup, kemudian ini kita refresh, kalau kita klik di dalam sini dia akan muncul di dalam sini. Itu menggunakan ID. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa membuat function seperti ini. Kemudian function itu dipanggil di dalam elemen dari HTML yang akan dipasanginya. Jadi misalnya kita tambahkan on click, baru kemudian functionnya dipanggil di dalam sini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan ID, kemudian ID-nya itu bisa dibuat sebagai nama function. Jadi di dalam sini functionnya adalah function anonymous, jadi functionnya langsung aja function, buka kurung tutup kurung, kemudian di dalam sini console log, kita tampilkan di dalam console. Kalau kita tidak perlu kita hapus saja, kita Ctrl S. Ini ditampilkan di dalam dokumen query selector, yaitu di dalam isi. Isi menggunakan kelas. Jadi kelas ini isinya dipanggil dalam sini, kemudian inner HTML belajar event.js menggunakan ID. Jadi begitu ini diklik, secara otomatis ini akan tampil. Nah, itu cara yang kedua. Di dalam sini sudah ada beberapa contoh yang bisa digunakan. Jadi contoh dalam sini ini menggunakan button. Jadi ada button on click dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara mengambil data dari tulisan yang ada di dalam sini. Jadi di dalam sini misalnya klik di sini, ini saya tampilkan belajar event.js menggunakan ID, atau di dalam sini, nah nanti belajar event.js, tulisan klik di sini saya akan tampilkan di dalam P ini. Kita akan tambahkan sebuah parameter di dalam tampil ini, saya isi parameternya itu dengan B, kemudian yang dalam sini saya kasih spasi, kemudian di dalam sini saya tambahkan dengan B. Jadi B yang masuk ke dalam parameter ini langsung akan disambungkan dengan belajar event.js ini.
Nah, kemudian kita masuk ke dalam function yang memanggil tampil ini. Jadi function yang memanggil tampil ini kita lihat ada di dalam sini tampil. Di dalam kurungnya saya akan tambahkan dengan this, kemudian dot inner HTML. Jadi inner HTML kita Ctrl S. Kemudian kita lihat ke dalam browsernya. Kalau saya klik di dalam sini, maka akan tampil belajar event.js, klik di sini. Jadi kita bisa mengambil nilai di dalam indeks di sini, klik di sini untuk tampil. Kita Ctrl S. Jadi isi di dalam sini kalau kita klik, nah belajar event.js, klik di sini untuk tampil. Sementara di dalam sini belajar event.js saja. Jadi penambahannya kalau di dalam console log ini tidak ada tambahan B, kalau di dalam A ini ada tambahan belajar event.js. Jadi kita belajar menampilkan tulisan ini ditambahkan dengan yang ada di dalam sini. Jadi dia mengambil isi yang ada di dalam H1. Jadi tulisan yang ada di dalam H1 ini. Seperti yang di dalam sini. Klik di sini untuk tampil. Nah, itu cara pengambilan nilai dari sebuah elemen HTML. Jadi kita bisa mengambil elemen HTML kemudian dimasukkan menggunakan perintah yaitu this.innerHTML. Jadi kita bisa memanggilnya. This ini akan berfungsi sebagai parameter di dalam function yang dipanggil. Jadi ingat penggunaan function menggunakan parameter, di mana parameternya itu dimasukkan ke dalam kurung. Nah, itu saja materi tentang event. Kita masih akan lanjutkan di video berikutnya tentang event listener. Kalau ini kita menggunakan event, di video berikutnya kita akan menggunakan event listener atau event listener. Kita ke video berikutnya. Silakan dipelajari di dalam javascript.info ini ada beberapa contoh penggunaan. Terima kasih, kita ke video berikutnya.